Baik, jadi ini adalah Nahwu 3. Kita akan membahas tentang al-majrurat, ya, al-majrurat. Sehingga di awal kita harus dulu tahu apa sih yang menandai bahwa isim itu dinasab, ya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa cirinya, ya, apa karakter yang dimiliki kata itu sehingga dia dijar. Jadi sebenarnya penyebab isim itu dinasab sebenarnya hanya ada dua, ya. Jadi sebenarnya al-majrurat itu lebih mudah, ya, dikenal dibanding misalnya nahwu pembahasan ada di dalam nahwu 2 kemarin. Mengapa? Karena di nahwu 2 kemarin banyak sekali isim yang menempati posisi yang dinasab. Sementara kalau di jar itu hanya ada dua, ya, hanya ada dua isim yang menempati posisi di jar atau yang menyebabkan isim itu di jar. Pertama, kalau dia bukan karena huruf jar, ya, maka dia itu mudhaf ilaih, ya, dia mudhaf ilaih. Jadi hanya ada dua yang menyebabkan sehingga isim itu dinasab, di jar. Berbeda kalau yang dinasab kemarin itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak isim yang dinasab, ya, disebabkan oleh fungsinya di dalam satu kalimat. Kalau di sini hanya ada dua, jadi kalau bukan karena adanya huruf jar, maka dia posisinya mudhaf ilaih, ya. Jadi hanya ada dua, jadi mudah diidentifikasi, ya, mudah untuk diidentifikasi. Saya juga paham benar bahwa Anda ini sudah berada di semester yang semester 4 ya kalian, ya? Ya, Ustazah. Semester 4. Ya, semester 4. Dan saya tahu juga bahwa ada yang melebihi dari semester 4, ya, yang ikut mata kuliah ini. Jadi Anda sudah di posisi itu, sebenarnya Anda sudah mengenal yang namanya huruf jar, ya. Anda sudah mengenal itu, sering sekali sudah Anda menjumpainya di dalam keseharian Anda dalam pembelajaran. Begitu pula dengan mudhaf ilaih, ya, begitu pula dengan mudhaf ilaih. Jadi sebenarnya ini akan jauh akan memudahkan kalian, ya. Baik, tandanya, jadi di sini ada tanda jar. Nah, ada 4, ya. Ada 4 karakter atau ciri yang dimiliki oleh isim yang dijar, ya. Pertama ada kasrah, ya. Kemudian ada ya, ada fathah, dan ada kasrah muqaddarah, ya. Ada kasrah muqaddarah. Jadi ini adalah tanda-tanda yang akan ada, ya, atau melekat pada isim yang dijar, ya, melekat pada isim yang dijar. Nah, mungkin yang perlu Anda harus berhati-hati, ya, di dalam nanti menentukan, ya, menentukan apakah suatu isim ini dijar atau tidak, yaitu pada karakter ya dan fathah, ya. Mengapa? Karena karakter ya dan fathah ini juga bisa jadi dimiliki oleh isim-isim yang dinasab, ya. Mengapa? Karena fathah itu adalah karakter atau ciri asli dari isim yang dinasab, ya. Kita tahu bahwa semua isim yang berada di dalam hukum i'rab seperti marfu, ya, mansub, kemudian majrur, itu memiliki semua tanda-tanda atau ciri yang asli, ya, ciri asli. Misalnya di al-asmaul marfu'at atau isim-isim yang dirafa itu tanda aslinya itu adalah rafa. Tanda aslinya ada rafa, ya. Kemudian alif, waw, ya, dan yang lain itu adalah merupakan far'i saja, merupakan cabang, ya, atau merupakan pengganti.
tapi aslinya adalah rafa, ya, rafa. Karena dikatakanlah dia marfu, ya, rafanya itu dengan dammah, itu adalah tanda yang asli, dammah, ya. Nah, tapi kalau dinasab di al-asmaul mansubat, tanda aslinya itu adalah apa? Fathah. Ahsanti. Jadi fathah. Jadi tanda aslinya itu adalah fathah, ya. Yang lainnya itu, ya, ya, itu juga kasrah, itu far'i, ya. Itu far'i atau cabangnya saja. Kemudian di al-jar, ya, di al-jar atau asmaul majrurat, yang asli itu adalah kasrah, ya. Yang asli itu adalah kasrah. Nah, di sini di kedua ini aliyah dan fathah, di sinilah harus Anda berhati-hati, ya. Anda harus berhati-hati di bagian ya dan fathah. Mengapa? Karena ya dengan fathah juga digunakan pada isim yang dinasab. Sehingga Anda harus jeli melihat di situ apakah betul ini adalah termasuk majrurat, ya, ataukah dia misalnya mansubat, ya. Anda harus jeli melihatnya di situ, ya. Ingat bahwa isim yang dijar itu hanya dua penyebab. Kalau bukan karena huruf jar, ya, maka dia adalah idafah. Itu saja yang Anda ingat supaya Anda bisa mudah di dalam mengidentifikasi. Nah, yang pertama adalah al-kasrah, ya. Al-kasrah. Contohnya di sini, ya, ada isim mufrad. Jadi isim mufrad itu, ya, isim mufrad itu tandanya adalah kasrah, ya. Isim mufrad tandanya kasrah. Ada yang bisa bantu saya baca ini contoh yang pertama? Ustazah. Siapa? Ustazah. Sebut nama, nak. Indah, Ustazah. Itu Ustazah. Indah. Indah, tafadhali Indah. Isim mufrad. Wassalatu ilal jami'ah. Coba diulang. Yang kedua juga, Ustaz. Ya, coba ulang yang Wassalatu ila jami'ah. apa nak? Ulangi. Wassalatu ilal jami'ah. Ilal jami'ah. Ilal jami'ati. Ilal jami'ati. Wassalatu ilal jami'ati. Ada yang lain yang ingin membacanya? Saya Ustazah. Eka. Nah, Ustazah. Wasaltu ilal jami'ati. Ahsanti. Jadi wasaltu bukan wasalatu, ya, tapi wasaltu, ya. Wasaltu. Ya. Bisa juga wasalta. Bisa juga wasalti, ya. Jadi wasaltu ilal jami'ati, ya. Jadi kata al-jami'ati di sini, ya. Al-jami'ati, ya, al-jami'ati ini adalah isim mufrad, ya. Dan makanya dibaca ti di kasrah, ya. Jadi tanda kasrah itu adalah digunakan oleh isim mufrad, ya. Digunakan oleh isim mufrad. Makanya dibaca di sini al-jami'ati. Ya, al-jami'ati. Nah, selain isim mufrad, ya, yang menggunakan tanda kasrah, ya, yang menggunakan tanda kasrah itu juga adalah jamak taksir, ya. Jamak taksir. Siapa yang mau baca contoh kedua? Milda. Salah. Milda, tafadhali. Milda, tafadhali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabti ma'ar rijali. Zahabti ma'ar rijal, ya. Nah, jadi zahabti ma'ar rijali, ya. Li, ya. Iya.
kalau kita belajar nahu harus jelas bahir akhirnya ya. Kalau kita belajar nahu, membaca itu harus jelas baris akhir ya. Karena nahu, ya, karena nahu itu adalah mempelajari tentang baris akhir. Jadi kita harus jelas menyebutkan baris akhirnya. Kalau ya, jadi harus rijali ya. Iya. Nah, ini ar-rijal itu adalah jamak taksir ya, sehingga dia dibaca rijali ya. Tentu saja karena ada di depannya ma ya. Begitu pula tadi di sini, jadi Anda harus ingat ya bahwa cirinya juga untuk menandai ya, untuk mengetahui itu bahwa tadi apa yang menyebabkan dia sehingga dijar ya, apa yang menyebabkan dia sehingga dijar. Berikutnya adalah jamak muannas salim. Siapa yang mau baca? Azman, Ustazah. Azman, tafaddal Azman. Jamak muannas salim. Fahimtu ad-darsa minal mudarrisat. Atau minal Coba diulang, mudarris. Nak. Coba diulang karena terputus-putus suaranya. Oh iya. Fahimtu ad-darsa minal mudarrisat. Risa, akhirnya dibaca. Oh. Fahimtu ad-darsa minal mudarrisati. Mudarrisati, bukan mudarrisati. Mudarrisati. Ya. Jadi panjang ya, mudarrisati, bukan mudarrisati. Ya. Jadi fahimtu ad-darsa minal mudarrisati. Ya. Al-mudarrisat di sini adalah jamak muannas salim ya, yang jika dia dalam posisi dijar maka dia menggunakan tanda kasrah. Cirinya itu adalah kasrah. Jadi bukan mudarrisatu ya, bukan mudarrisatu, bukan mudarrisata, tapi mudarrisati ya, karena dia jamak muannas salim. Jadi ada 3 ya, ada 3 isim ya, ada 3 bentuk isim yang menggunakan tanda kasrah ya. Ada 3 bentuk isim yang menggunakan tanda kasrah. Pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir ya. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah tanda yang kedua, yaitu al-ya. Ya. Al-ya. Nah, di sini juga ada 3 jenis isim yang menggunakan tanda ya. Ya. Pertama adalah musanna. Musanna yaitu isim yang menunjukkan kepada 2 orang. Ya. Isim yang menunjukkan kepada 2. Bisa orang, bisa bukan orang ya. Yang jelas dia menunjukkan 2. Nah, di sini siapa yang mau baca contoh yang pertama? Saya Ustazah. Selain Milda tadi sudah. Yana. Yana, tafaddali. Musanna sami'at qasata at-talibina. Sami'at Qasata at-talibina. ada yang ingin membaca lagi? Saya Ustazah. Saya Ustazah. Nur Destianti. Ya. Sami'tu qasata at-talibaini. Coba diulang sekali lagi, pelan. Sami'tu qasata at-talibaini. Sami'tu qissata talibaini. Qissata ya. Sami'tu bisa sami'ta, bisa sami'ti. Qissata at-talibaini ya. At-talibain itu musanna ya. Musanna dan dia menggunakan ya. Ya, tandanya menggunakan ya.
dan posisinya di sini dia majrur ya. Majrur karena dia mudhaf ilaih ya. Ingat tadi saya katakan bahwa hanya ada dua penyebabnya ya. Kalau bukan huruf jar dia mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Di sini dia mudhaf ilaih ya, dari kata kisah mudhafnya. Musanna ya, musanna menggunakan ya. Kemudian berikutnya yang juga menggunakan ya adalah jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim. Siapa yang mau baca lagi? Saya, Ustazah. Selain yang sudah membaca, Nurul Fadilah. Marartu bil muhandisina. Naam. Ahsanti. Marartu bil muhandisina ya. Marartu bil muhandisina. Dan muhandisin di sini adalah jamak muzakkar salim ya, jamak muzakkar. Ini nanti kalau misalnya Anda apakah di semester Anda program insya? Tidak, Ustazah. Belum. Belum ya? Belum program Iya, ya? Ustazah. Iya, Belum, Ustaz. belum. Nah. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda memprogramkan mata kuliah tersebut ya, jadi Anda harus ingat ini ya. Karena Anda misalnya diminta untuk menulis ya. Jangan sampai ada misalnya huruf yang menyebabkan isim itu di jar ya, di jar. Anda harus ingat, Anda harus mengingat bahwa misalnya ini adalah jamak muzakkar salim dan tandanya ada ya, adalah ya. Sehingga bagaimanapun dia harus menggunakan tanda ya. Berarti dia misalnya muhandisain ya. Muhandisin ya, muhandisin. Kalau dia musannahnya berarti muhandisain ya, tetap menggunakan ya ya, menggunakan ya. Berikutnya yang juga menggunakan ya adalah asmaul hamzah. Ya. Asmaul hamzah. Siapa yang mau baca? Selain yang sudah membaca. Salsa Ustazah. Alsa, tafaddali. Safartu ma'a akhika. Nah, ahsanti. Safartu ma'a akhika, ya. Akhika, jadi di sini asmaul hamzah juga menggunakan ya, ya. Asmaul hamzah juga menggunakan ya. Siapa yang mau menyebutkan selain akhun yang asmaul hamzah? Abuka. Ya. Abi. Jadi kata pertama abun, ya. Abun. Akhun. Apa lagi? Akuka. Hamuka. Hamun ya. Hamun. Nah, baru 3. Fuka. Fuka. Fu. Ya, nah. Fuka. Apa lagi? Zumalin. Zumalin. Zu, ya. Zu ya. Iya. Zu. Zu. Jadi akhun, abun, apa lagi? Fun. Fu. Fu, Fu. Fugu. Ham. hamun, Zumu. kemudian zu ya. Zu. 5 ya. 5 ya. Tapi bisa saja menjadi asmaus sittah. Kalau dia menjadi sittah, apa satu? Ada yang tahu? Jadi Anda ini Anda ini adalah nahu 3 ya. Jadi Anda perlu tahu bahwa ada juga yang mengatakan itu asmaus sittah. Isim 6, bukan isim 5. Kalau dia isim 6,
Apa tambahannya satu? Bahasa Arabnya kemaluan Ustazah. Aku lupa Ustazah. Jadi bahasa Arabnya anu. Anu. Ya. Nah, bahasa Arabnya itu hanun. Ha dengan nun. Ha besar ya. Ha besar. Orang Bugis bilang halompo. Ha ya, ha. Hanun ya. Jadi hati-hati kalau Anda sama bilang anu. Itu mi anu menjadi yang mencukupkannya menjadi asma'u sittah. Anumu, hanuka, bahasa Arabnya ya. Anumu, hanuka. Jadi anu ya. Maknanya anu. Anumu, anuta. Anumu ini. Ya. Jadi hanun. Ingat ya, jadi kalau dijadikan asma'u sittah, menjadilah dia tambahannya adalah hanun, ya. Jadi asmaul hamzah itu tanda-tandanya itu jika dia berposisi dalam satu kalimat yang menyebabkan dia misalnya dirapa, dinasab atau dijar, maka dia memiliki tanda yang berbeda-beda, ya. Memiliki tanda yang berbeda-beda. Kalau dia dirapa, apa yang digunakan ini asmaul hamzah? Wow. Ya. Kalau dia dirapa ya, maka dia menggunakan waw. Jadi asmaul hamzah itu semuanya menggunakan huruf, ya. Asmaul hamzah semuanya menggunakan huruf, ya, bukan harakat. Jadi kalau dia dirapa maka dia menggunakan waw. Kalau dinasab Alif, ya. Jadi ingat, dia tidak menggunakan harakat, ya. Jadi tidak akan pernah menggunakan fathah, dhamma, kasrah, ya. Asmaul hamzah itu tidak menggunakan harakat, ya. Kan harakat itu dhamma, fathah, kasrah, ya. Itu adalah tanda harakat, ya. Jadi asmaul hamzah tidak pernah menggunakan tanda itu, ya. Tanda harakat. Meskipun nanti ada pengecualian ya. Jadi dia menggunakan tanda huruf ya. Jadi kalau dirapa dia menggunakan waw ya. Kalau dia dinasab menggunakan alif. Kemudian kalau dia dijar seperti yang terlihat ini di slide, dia menggunakan ya. Ya. Menggunakan ya kalau dia dinasab ya. Jadi ada tiga ya jenis isim yang menggunakan tanda ya, menggunakan tanda ya jika dia dijar atau jika dia menempati posisi majrur, ya. Yang Arabnya itu majrur, ya. Di dalam jadi kalau orang berbicara i'rab, kalau bukan marfu, mansub, majrur, majzum itu i'rab ya. Kalau kita berbicara i'rab itu ya. Kalau orang berbicara posisi ya, jangan salah-salah, kalau orang berbicara posisi, maka posisi itu misalnya fa'il, naibul fa'il ka, mubtada ka, khabar ka, hal ka, itu semua adalah posisi ya, posisi. Nah, kalau berbicara i'rab, marfu ka ya, mansubka, majrurka atau majzumka ya. Jadi itu kalau orang berbicara tentang i'rab. Jadi harus Anda pahami, bedakan ya. Jenis isim, kalau jenis isim ya yang ini, apakah dia mufrad, apakah dia musanna, apakah dia jama' ya. Itu jenis-jenis dari isim ya. Dan jenis-jenis isim inilah yang bisa saja berposisi berbeda di dalam satu kalimat ya. Akibat posisinya yang berbeda dalam satu kalimat menyebabkan hukum i'rabnya juga itu berubah ya. Jadi bisa jadi
sama-sama isimnya, tapi karena posisinya dia di dalam kalimat berbeda, maka dia akan juga memiliki hukum yang berbeda, ya, memiliki hukum yang berbeda. Sampai di sini dipahami? Paham, Ustazah. Paham ya apa yang saya katakan tadi? Jadi lanjut, ya, lanjut. Berikutnya adalah fathah, ya. Berikutnya adalah fathah. Nah, fathah itu, ya, fathah itu yang menggunakan fathah adalah mufrad, ya. Ingat ya, tadi juga ada mufrad. Sebelumnya ya, ada juga isim mufrad, ada jamak, ya, jamak taksir. Jadi ada mufrad. Jadi mufrad tadi dengan jamak taksir itu apa yang dia gunakan? Kasroh. Tanda apa yang digunakan? Kasrah, ya. Tanda asli. Jadi pada dasarnya mufrad dengan jamak taksir itu menggunakan tanda asli yaitu kasrah, ya. Tetapi ada isim mufrad atau jamak taksir yang khusus, ya. Nah, yang khusus inilah yang biasanya menggunakan tanda yang lain, ya. Tapi pada umumnya dia menggunakan kasrah. Tapi ada kata-kata tertentu atau isim mufrad atau jamak taksir yang tertentu yang menggunakan fathah. Yang mana itu? Yaitu isim-isim yang masuk dalam kategori mamnu'un minas sarf, ya. Kata-kata yang masuk dalam kategori mamnu'un minas sarf, ya. Artinya terhalang dari sarfi, ya. Terhalang dari sarfi. Maksudnya terhalang dia dari hukum-hukum i'rab, ya. Contohnya, ya. Di sini siapa yang mau baca? Saya, Jiddan, Fadal. marortu bi Ahmada. Nah, santa marartu bi Ahmada. Kata Ahmada, ya. Kata Ahmada di sini termasuk dalam kategori isim yang mamnu'un minas sarf. Isim yang mamnu'un minas sarf. Ahmada ini polanya adalah af'ala, ya. Jadi nama yang memiliki pola af'ala maka itu masuk dalam kategori mamnu'un minas sarf, ya. Jadi bukan bi Ahmadi, ya. Bukan bi Ahmadi. Tetapi Ahmada. Kenapa? Karena dia setimbang atau sepola dengan af'ala, ya. Sepola dengan af'al. Jadi ada isim mufrad yang seperti itu, ya. Berikutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Saya Ustazah. Ya, Jamila. Raja peminat kata mukarramat. Nah, asumsi. Jadi raja'ta min Makkatal mukarramati, ya. Jadi kata Makkah, ya, jadi tempat, ya. Jadi ada juga nama tempat yang khusus, ya. Tidak semua tempat, ya, tapi ada yang khusus yang dia mamnu' minas sarf, ya. Tidak semua, ya. Ada yang mamnu' minas sarf. Jadi ini memang kata-kata yang seperti ini harus sebenarnya dikenal, harus ditahu, ya. Kalau perlu harus dihafal karena tidak semua, ya. Tidak semua. Salah satunya ini makkata, ya. Nah, makkata ini termasuk dalam kategori mamnu' minas sarf sehingga menggunakan tanda fathah, ya. Namun kata yang di belakangnya ini yang merupakan sifatnya, merupakan sifat dari kata makkata, tetap dia dalam kategori dijar menggunakan kasrah, ya. Dijar menggunakan kasrah, tidak mengikuti kata
Makkata, ya. Jadi Makkata tadi memang ini yang bandel, ya. Jadi mamnu'un minas sarf itu termasuk bandel, ya. Tidak mau mengikuti aturan hukum. Makanya dikatakan mamnu, ya. Berikutnya siapa yang mau membaca lagi? Istiqomah, Ustazah. Iya, istiqamah. Oke. Berdali. Wajadtu fi rosailah. Nah, wajadtu fi rasailah. Jadi selain tadi afala, ya, pola untuk misalnya ini memudahkan, pola selain ahmada itu adalah mafail, ya. Pola mafail setimbang misalnya dengan kata rasail, ya. Rasail, masabih, semua yang setimbang dengan pola tersebut, ya, pola mafail itu termasuk semua mamnu'un minas sarf, ya. Termasuk semua mamnu'un minas sarf, ya. Jadi fi rasailah, ya. Fi rasailah. Ini di fathah. Jadi fathah itu digunakan, ya, bagi isim-isim yang mamnu'un minas sarf, ya. Mamnu'un minas sarf. Lanjut kita di slide terakhir. Berikutnya ada juga namanya kasrah muqaddara. Kasrah muqaddara, ya. Ada kasrah muqaddara alal alifi, ya. Ada yang muqaddara alal ya'i, ya. Yang termasuk dalam kasrah muqaddara alal alifi yaitu al asmaul maksurah, ya. Isim maksur, ya. Isim-isim maksur, ya. Isim-isim yang barisnya itu maksur, ya. Maksur itu maksudnya di atas barisnya, ya. Misalnya ini di sini kata al-mustashfa, ya. Semua kata yang misalnya huda, ya. Minal huda, jadi semua kata-kata yang Mustafa, ya. Mustafa juga nama orang Mustafa. Nah, itu semua adalah masuk dalam kategori asmaul maksur. Nah, ini menggunakan kasrah muqaddarah, yaitu kasrah yang dikira-kirakan, ya. Kenapa? Karena tidak jelas, tidak zahir, ya. Tidak nampak jelas bahwa dia menggunakan kasrah, ya. Tidak nampak jelas, makanya dikira-kirakan saja, ya. Kenapa mesti dikira-kirakan? Karena ada penyebabnya, ada sebab yang mengharuskannya sebenarnya di kasrah, tetapi dia tidak di kasrah. Sehingga dikira-kirakan saja bahwa oh dia di kasrah di situ. Contohnya ini adalah siapa mau baca? Tashrif, Tashrif, tafaddal. Kharajat talibu minal mustashfa. Ahsanta. Kharajat talibu minal mustashfa, ya. Jadi kata al-mustashfa di sini termasuk dalam kategori al-asmaul maksur, ya, atau isim maksur, ya. Jadi dia harusnya di sini tidak ada kasrah, tidak boleh dibaca minal mustashfi, ya. Tidak boleh dibaca minal mustashfi. Kenapa? Al-mustashfa ini adalah dimanapun posisinya mustashfa, apapun posisinya dalam kalimat, ya, mau itu di rafa, mau itu di nasab, mau itu di jar, tetap bunyinya mustashfa, ya, dimanapun dia berposisi, ya, dimanapun dia berposisi, maka dia tetap bunyinya sama, mustashfa, tidak pernah berbunyi mustashfu, tidak pernah berbunyi mustaspi, ya, tetap mustashfa. Jadi kalau ada kata mustashfa, jangan lalu baca dengan selain mustashfa, ya. Karena kata ini tidak berubah barisnya, ya. Tidak berubah barisnya. Itulah kenapa dia dikatakan di sini muqaddarah, ya. Jadi kalau dia misalnya berposisi di rafa, maka di sini